Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan keberkahan menaungi kita dan kita diberi sehat, diberi panjang usia dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini mohon izin kembali saya akan menyampaikan yang tema 5 rukun bahagia. Sahabat-sahabat ingin bahagia, maka tegakkan rukun yang 5. Rukun itu kan tiang, jadi tegakkan tiang yang 5. Apa saja rukun bahagia yang 5? Yang pertama, dari yang terendah dulu, dari paling rendah nanti ke paling tinggi. Yang pertama adalah harta, malun. Jadi harta itu adalah bagian dari rukun bahagia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa harta dengan kecukupan dan keamanan finansial kita jadi salah satu penyebab kita bahagia. Dan tidak salah kalau hartanya halal, itu nggak masalah. Bahkan itu salah satu rukun bahagia. Di surah Al-A'raf ayat 32, ya kul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Kul, ucapkanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan dari rizki yang baik-baik. Qul hiya lil ladzina amanu, ucapkanlah itu adalah untuk orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia. Jadi dunia, harta, kalau cara mengambilnya halal, terus menggunakannya juga ya baik, itu adalah anugerah dari Allah dan jadi rukun kebahagiaan yang pertama. Naik level yang kedua adalah keluarga. Lebih tinggi nih, harta banyak tapi tidak punya keluarga, tidak punya orang-orang yang menyayangi di sekitar kita, ya gersang hidup kita. Penting keluarga. Surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hidup itu memang butuh cinta. Butuh, ya cinta itu bisa dari pasangan, bisa dari orang tua, bisa dari anak, bisa dari kakak adik, bisa dari tetangga, lingkungan sekitar kita yang saling menitipkan diri. Itu kebahagiaan. Apalah artinya banyak harta, ya mobil banyak gitu, di rumah segala macam aksesoris ada, ya rumah bertingkat-tingkat tapi sepi, pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa, sendiri, ya tidak punya keluarga, nggak akan bahagia. Maka hati-hati ya, ini adalah level kedua, keluarga lebih tinggi dari harta. Jadi ini aset gitu, ya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia gitu, itu ya yang paling indah di dunia itu adalah keluarga. Jadi jaga hubungan baik dengan keluarga, entah itu orang tua, anak, kakak, adik gitu, paman, bibi, karena itulah sumber kebahagiaan. Kalau baik-baik dengan keluarga, insya Allah bahagia. Walaupun mungkin tadi secara harta pas-pasan, tapi banyak orang yang mencintai kita, banyak orang yang memperhatikan kita. Nah, karena kita baik, akhirnya mereka semua baik-baik. Maka ya mungkin harta kekurangan, tetapi berlimpah kasih sayang dari orang-orang terdekat kita. Selanjutnya yang nomor ketiga adalah sihatun, kesehatan. Ini level tertinggi juga, di atas harta, di atas keluarga. Ya punya harta tapi tidak sehat gitu. Wah, di kulkas yang manis-manis dari berbagai
ya manis-manis, tapi kitanya gula. Wah, di kulkas, di freezer berbagai daging, misalnya daging unta, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kelinci, wah semua daging, tapi kitanya kolesterol gitu. Wah, makanan banyak tapi nasi pun di gram, ya tentu tidak akan bahagia, tidak akan sempurna lah kebahagiaan kita. Maka kesehatan gitu. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian, yang halal, yang thayyib, dan wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Gitu. Apalah artinya punya harta tapi tidak sehat? Gitu. Apa artinya punya keluarga jika tidak bahagia karena kita nggak bisa menafkahinya dan kita sakit, nggak bisa antar sekolah anak-anak karena kita sakit, hatta menghadiri wisuda pun nggak bisa karena kita sakit. Maka jaga nih rukun yang ketiga itu, rukun bahagia itu sehat. Ya, tidak merokok, tidak begadang, jaga makan, pikiran positif, gitu, olahraga, karena ini aset, ya, tiang ketiga dari rukun bahagia. Bagaimana akan bahagia jika kita tidak sehat? Selanjutnya yang nomor keempat adalah ilmu. Rukun bahagia itu ilmu. Penting ilmu, ya. Di surah Al-Mujadilah itu ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu gitu, dia nggak akan capek ngejar-ngejar dunia. Kenapa? Ya, dia punya ilmunya. Dia nggak akan capek berkonflik dengan keluarga karena udah tahu ilmu psikologinya, ilmu komunikasinya, gitu. Dia nggak akan banyak penyakitan karena udah tahu ilmu kesehatan, gitu. Maka ya ilmu itu menempati di atas harta, di atas keluarga, di atas kesehatan. Karena harta didapat dengan ilmu, keluarga harmonis dengan ilmu, badan kita sehat dengan ilmu, maka ilmu itu di atas harta, keluarga, dan sehat. Yang nomor kelima adalah iman. Punya harta, punya keluarga, sehat, punya ilmu, pinter, tapi nggak ada iman, mimpi bahagia gitu. Mau apalagi kalau sudah sukses, misal harta ada, keluarga ada, sehat, ilmu, tapi nggak punya iman, hidup hanya sampai di usia 70, kesananya dia bingung mau ngapain lagi, saya udah sukses gini. Maka teman-teman, pentingnya iman ini tertinggi. Iman itu dari tadi harta, keluarga, sehat, ilmu. Kenapa? Karena ya di barat coba sekarang, dia udah dapat segala-galanya. Hartanya, pengaruh, popularitas, senjata, segala macam. Tapi sekarang banyak orang yang jadi hipis, jadi gelandangan gitu ya, dengan baju yang bolong-bolong, dengan tidak pernah mandi, keliling-keliling dunia. Itu hipis. Kenapa? Karena udah bingung mau apa lagi. Di Jepang mungkin kaya raya, teknologi tinggi, tapi harakiri tertinggi di dunia, bunuh dirinya tertinggi di dunia. Kita tahu di Swiss itu kan, wah, ya negara kaya, yang damai, yang tenang, harusnya bahagia, tapi ternyata karena tidak punya iman, euthanasia itu minta dibunuh oleh dokter dengan baik-baik supaya tidak terasa mati. Itu paling tinggi di Swiss, sobat-sobat sekalian. Padahal negara tenang, negara kaya, negara makmur gitu. Nah ini karena nggak punya iman. Di titik inilah kita bisa simpulkan hanya orang beriman lah yang punya, ya, niscaya bahagia paripurna itu. Qad aflahal mu'minun, yakin bahagia orang beriman. Alladzina yarithunal firdaus, orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Tenang, kalem, cool, teduh, bijak. Kenapa? Karena udah nggak takut dengan masa depan. Yang penting saya baik, yang penting saya beribadah, yang penting saya berbagi dengan sesama, gitu. Yang penting saya tidak menzolimi orang. Maka surga sudah di depan mata kita. Tidak takut mati karena kematian bukan akhir segalanya. Kalau orang Swiss, kematian akhir segalanya. Kalau mungkin tadi orang Jepang, orang Eropa yang hipis itu, ya kenapa mereka bingung, kenapa mereka gundah gulana? Karena takut mati.
Nah, kalau orang beriman tuh luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan hidup sekali-kalinya kami diberi kebahagiaan oleh Engkau ya Allah, dengan jalan apapun, dengan tiang apapun. Mudah-mudahan dengan harta yang mudah dan berlimpah. Mudah-mudahan dengan keluarga yang soleh-solehah. Mudah-mudahan dengan badan yang sehat paripurna, panjang umur dalam taat dan selamat. Dengan ilmu ya Allah, dengan cara membaca, dengan cara pengajian dan cinta kepada para ulama. Dengan iman ya Allah, lewat tafakur, muhasabah dan terus memupuk dengan ilmu. Ya Allah, husnul khotimahkan kami. Apalah artinya bahagia di dunia jika di akhirat kami harus masuk neraka. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah tujuan kami di dunia, bahagia, di akhirat masuk surga. Amin.